Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pasca tewasnya puluhan pendaki di Gunung Merapi beberapa waktu lalu, 2 pejabat BKSDA Sumbar diperiksa polisi. Logistik pemilu telah berdatangan di Kota Pariaman dan disimpan di gudang logistik. Bela Palestina, ratusan warga Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Pasaman Barat, gelar Long March. Apa yuk? Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistiawan, mengatakan pihaknya telah memeriksa 2 pejabat BKSDA Sumbar dan dijadwalkan dalam waktu dekat Ditreskrimum juga akan meminta keterangan pihak lainnya. Jadi yang baru dilakukan pemeriksaan oleh Ditreskrimum Polda Sumbar sampai saat ini baru 2 orang dari BKSDA. Sementara untuk dari PVMBG itu nanti tanggal 20 kita panggil ulang untuk dilakukan pemeriksaan. Koordinator Pos Bantuan Hukum untuk Korban Merapi mendukung penuh langkah Polda Sumbar untuk mengusut tuntas kasus kelalaian dan melanggar larangan yang ditetapkan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Pasalnya, akibat kelalaian pihak BKSDA, 76 pendaki menjadi korban, 24 orang diantaranya meninggal dunia. Itu mereka akan menjerat dengan pasal 359, yaitu kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang. Jadi unsur kelalaian di sini seperti yang kita bahas sebelumnya itu kental sekali Polda Sumbar untuk melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang yang sekarang sudah diperiksa di BKSDA Sumbar. Senada dengan Mardefni, dosen ilmu hukum Universitas Andalas yang juga praktisi hukum, mengatakan BKSDA merupakan elemen yang paling bertanggung jawab karena atas izin mereka lah para pendaki gunung mendaki Gunung Merapi. Selain itu, kelalaian juga terjadi di level bawah. Dalam hal ini pemerintah daerah. Pemda seharusnya tahu, namun tidak memberitahu. Seharusnya melakukan tindakan preventif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah mengatur penanggulangan bencana. Yang pasti di urutan pertama itu adalah BKSDA. Nah, karena dia adalah orang yang berada di lokasi, orang yang memberikan izin, orang yang mengelola. Nah, kelalaian sesungguhnya ada juga di level bawah. Level bawah itu adalah Pemda. Pemda semestinya dia tahu, tapi kemudian juga tidak memberitahu. Nah, Pemda di sana juga ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang semestinya kemudian dia punya tanggung jawab preventif seperti apa yang diatur dalam Undang-Undang 24 2007, tapi kemudian dia tidak melakukan itu. Pendakian Gunung Merapi memang disorot banyak pihak. Pasalnya, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, Agustus 2011, telah menetapkan status Gunung Merapi pada level 2, yang melarang semua aktivitas dalam radius 3 km dari kawah. Status itu tidak pernah dicabut hingga saat ini. Namun pada Juli 2023, BKSDA Sumatera Barat membuka Taman Wisata Alam Merapi yang diluncurkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat secara resmi. Robiham melaporkan dari Padang. Menjelang hari pemilihan umum pada tanggal 14 Februari tahun depan, gudang logistik KPU Kota Pariaman yang berada di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman Tengah, mulai dipenuhi kebutuhan pemilu. Senin, 18 Desember,
Gudang ini diisi sampul surat yang dikirim KPU. Sisanya akan dikirim menyusul dan bertahap. Kedatangan logistik adalah pertanda bahwa pesta demokrasi tidak lama lagi akan digelar. Sebelumnya, beberapa jenis logistik yang tiba adalah bilik suara, kotak suara, tinta, tali pengikat, dan alat kelengkapan pemungutan suara. Semua logistik yang datang telah diperiksa. Hasilnya, 8 kotak suara rusak dan telah dilaporkan serta diganti oleh KPU RI. Terakhir hari ini, pada tanggal 18 Desember 2023, pada pukul 10 pagi tadi, sudah sampai sampul surat suara untuk 9 jenis sampul seperti itu. Kotak suara itu sudah kita sortir juga, ada kerusakan-kerusakan kecil sebenarnya, tidak terlalu berat sebenarnya, tapi karena rusak ya tetap kita laporkan. Itu sebanyak 8 buah kotak suara dan itu sudah diberikan penggantinya oleh KPU RI. Sementara itu, Bawaslu yang melakukan pengawasan terhadap kedatangan logistik meminta KPU untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kebutuhan pemilu yang sudah ada. Tak hanya itu, Bawaslu juga meminta KPU untuk melakukan pemeriksaan secara berkala karena tidak tertutup kemungkinan terjadinya kerusakan, sehingga saat dibutuhkan tidak ada kendala. Jumlah kedatangan dan kebutuhan yang datang itu, mestinya informasi itu tentu ada di gudang ini sehingga masyarakat yang ingin tahu tidak bertanya-tanya lagi. Barangkali itu yang kita sarankan kepada KPU. Kemudian juga kita menyarankan kepada KPU untuk melakukan pengecekan secara berkala terkait logistik yang sudah yang hadir ya, yang datang, sehingga nanti ketika kebutuhan logistik ini kita butuhkan tidak ada lagi logistik yang rusak. Masyarakat diharapkan untuk tetap berpartisipasi, menyukseskan pemilu tahun depan, dan melakukan pengawasan partisipatif guna mencegah terjadinya pelanggaran. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Dengan menggunakan atribut dan bendera, ratusan warga Long March sambil berorasi membela Palestina dan meminta agar Palestina merdeka. Warga sangat antusias. Selain Long March, warga juga menggalang dana dan berhasil mengumpulkan 43 juta rupiah. Dana ini akan diserahkan ke pihak terkait untuk meneruskannya ke rakyat Palestina. Menurut Ketua Panitia, M. Rido, aksi ini bertujuan membantu sesama dan menyuarakan kemerdekaan Palestina yang saat ini tengah mempertahankan daerahnya dari serangan agresi Israel. Di Masjid Taqwa Tamiang kita akan long march sampai ke depan Pasar Ujung Gading. Alhamdulillah, tujuan yang pertama membangkitkan kembali semangat dan daya juang masyarakat Pasaman Barat untuk peduli kepada saudara kita yang ada di Palestina, yang telah syahid, yang telah syuhada, agar mereka merdeka kembali sebagaimana kita merasakan kemerdekaan itu. Donasi yang telah terkumpul, Allahu Akbar, 43.500.000 rupiah. Jazakallah khairan katsir. Saat aksi ini berlangsung, polisi mengawal mereka serta mengatur lalu lintas. Tak hanya itu, polisi juga menggelar rekayasa lalu lintas di titik tertentu, sehingga saat aksi berjalan, kendaraan bisa melewati jalur lain dan terhindar dari kemacetan. Karena kegiatannya ada menggunakan jalan raya dari Bujikawa menuju ke Kantor Wali Negara Ujung Gading. Ada rekayasa lalu lintas, Pak? Sementara nanti setelah rombongan sampai ke Kantor Wali Negara Ujung Gading, kita rekayasa lalu lintas dari arah kendaraan dari arah Simpang 4 kita alihkan ke Pasar Lama menuju ke arah FPI. Artinya kondusif, Pak, ini, Pak? Sampai saat ini masih kondusif dan harapan kita bisa berjalan dan aman dan lancar. Long March dimulai di Masjid Taqwa Ujung Gading menuju kantor Nagari Ujung Gading yang berjarak sekitar 2 km. Hingga acara berakhir, aksi berjalan dengan aman. Warga juga membubarkan diri dengan tertib. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Hujan deras yang mengguyur Darmasraya sejak Minggu sore hingga Senin dini hari menyebabkan meluapnya Sungai Batang Silago
di Kecamatan 9 Koto dan merendam 4 nagari, yakni Nagari Banai, Silago, Lubuk Kara, dan Nagari 4 Koto di bawah. Banjir yang terjadi pada Senin malam itu merendam ratusan rumah dengan ketinggian air rata-rata 1 hingga 1,5 meter. Meski peristiwa banjir tidak bertahan lama dan air sungai lekas surut, namun warga tetap harus berjibaku membersihkan rumah, pekarangan, serta peralatan rumah tangga yang terdampak banjir. Kami dapat informasi tadi malam kejadian banjir di sini. Pagi kita langsung cek ke lokasi ke lapangan dan sudah didapati bahwa banjir sudah surut dan masyarakat sedang melakukan pembersihan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Dari pemantauan kami di lapangan ada sekitar 6 lokasi titik banjir yang terjadi di daerah ini. Selain banjir, akses jalan menuju lokasi banjir tertimbun tanah longsor. Tak hanya itu, beberapa tiang listrik juga ada yang patah. Dalam peristiwa banjir ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.